Selamat siang. Pada kali ini saya Ali Farouk akan melakukan perancangan filter LPF pada software Proteus untuk memenuhi uji kom praktikum Elkom. Nah, pada uji kom praktikum Elkom kali ini yang akan kita butuhkan yaitu laptop dan software Proteus 8 untuk merancang filter LPF. Yang dibutuhkan di perancangan ini untuk komponen penyusun itu ada 3 resistor dan 2 kapasitor dengan respon frekuensi 600 Hz hingga 10 GHz. Kita langsung saja ke Proteusnya. Tekan new project. Kita kasih namanya uji kom Elkom Alif. Ini kita next, ini kita next, kita next, kita next, kita finish. Oke, sudah keluar lembar kerja seperti ini sesuai dengan soal yang diberikan untuk ujian kali ini. Yang kita butuhkan adalah 3 resistor dan 2 kapasitor. Pertama kita siapkan dulu untuk komponen rangkaiannya. Di sini kode untuk resistor itu adalah res. Enter. Oke, sudah dapat. Ini dia res. Oke. Lalu untuk komponen kedua yang kita butuhkan itu adalah kapasitor dengan kode cap. Oke. Nah, setelah semua komponen sudah kita dapat sesuai dengan soal, hanya 2 komponen yang dibutuhkan. Kita masukkan komponen ini ke lembar kerja kita. Kapasitornya 2, 1, 2, dan resistornya ada 3, 1, 2, ya. Oke. Lalu kita susun rangkaian ini. Kita rapikan agar untuk penyambungannya itu gampang. Oke, sudah. Nah, sesudah ini kita ubah nilai pada tiap komponennya. Kita double klik. Nah, untuk resistor sendiri semuanya bernilai sama, yaitu 2K ohm. Oke. Kita double klik di rangkaian di komponennya, 2K ohm juga. Nah, untuk kapasitor yang pertama itu bernilai 2 mikrofarad. 2 mikrofarad. Dan yang berikutnya itu sesuai dengan ketentuan di soal NIM genap, karena NIM saya ujungnya 6 dan berarti itu NIM genap, itu kita merubahnya menjadi NIM kita, dan itu 6 nanofarad. Lalu kita oke. Dan 6 nanofarad dan 2 mikrofarad. Lalu kita sambungkan tiap komponennya agar membentuk sebuah rangkaian filter LPF. Jika sudah tersambung seperti ini, berikutnya yang kita butuhkan itu adalah ground. Kita ke terminals, kita pilih ground, kita sambungkan.
seperti ini. Sudah seperti ini. Lalu kita ke bagian generator. Kita pilih sign. Nah, sign ini sendiri itu berfungsi sebagai inputnya, input pada rangkaian ini. Kita sambungkan. Nah, setelah kita pilih sign, kita ke probe. Kita pilih voltage. Voltage ini untuk apa? Voltage ini sendiri berfungsi sebagai output pada rangkaian ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih di sign-nya. Kita double klik. Nah, untuk yang kita pilih di analog type, itu kita centang di sign. Yang lainnya nggak usah. Amplitude-nya kita masukin 5 volt seperti ini. Nah, untuk timing frekuensinya itu dia 1 MHz seperti ini. Lalu oke. Nah, setelah input selesai kita masukkan, kita ke voltage, double click, kita ubah menjadi output. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, ini rangkaian pada uji kom kali ini. Ini rangkaiannya. Yang berikutnya yang kita butuhkan yaitu tabel frekuensinya. Kita membutuhkan tabel frekuensi. Untuk mencari tabel frekuensi sendiri, kita ke graph, kita klik frekuensi. Seperti ini. Maaf, sebentar. Lalu kita ke sini, kita ke address. Nah, di address ini kita masukkan respon frekuensi. Untuk probe P1 nya kita pilih input. Untuk probe 2 nya kita pilih output. Nah, untuk ini rumus yang kita masukkan itu P2 per P1. Nah, P2 ini sebagai output dan P1 ini sebagai input. Rumusnya ini sendiri berfungsi sebagai pembanding pada rangkaian ini. Jadi rumusnya itu output per input atau P2 per P1. Lalu ini kita oke. Nah, tabelnya jika sudah seperti ini, kita klik kanan lagi. Kita ke edit graph. Di edit graph ini kita ubah namanya menjadi response frekuensi. Untuk reference-nya kita pilih ini input. Nah, start frekuensi. Sesuai dengan ketentuan soal yang pada uji kom kali ini, start frekuensinya dimulai dari 600 Hz. Dan sesuai juga dengan ketentuan soal pada uji kom kali ini, respon frekuensinya kita akhiri dengan 10 GHz. Oke, ini sudah sesuai ketentuan soal. Lalu ini kita oke. Ini kita oke. Kita resimulate. Nah, hasil dari perancangan uji kom kali ini, perancangan rangkaian, kita sudah melihat ini tabel respon frekuensinya sudah keluar. Ntar saya lagi besarin biar jelas melihatnya. Oke. Ini dia
hasilnya, ntar saya besarin dulu. Nah, ini hasil dari perancangan rangkaian dari soal Ujikom Elkom kali ini. Ini dia hasilnya, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan soal, yaitu dengan respon frekuensinya 600 Hz hingga 10 GHz. Dan address-nya sudah tadi kita P2 per P1, dan untuk komponennya juga sudah 3 resistor yang bernilai 2 k ohm dan 2 kapasitor yang masing-masing bernilai, satu kapasitor itu 2 mikrofarad dan yang satu lagi itu bernilai 6 nanofarad. Kenapa 6? Itu sesuai dengan ketentuan soal, karena saya NIM genap, angka di kapasitor ini atau nilai kapasitor ini diganti dengan angka terakhir NIM saya, itu 6. Oke, ini hasilnya, hasil dari simulasi rangkaian di respon frekuensi. Saya besarin, ini hasilnya. Oke, sekian perancangan filter LPF pada software Proteus untuk Ujikom Elkom kali ini. Nama saya Alif Faruk Rosin dari D3TT 4202. Selamat siang.